Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya ya, mengenai migration ya, atau migrasi minyak ke reservoir ya. Lanjut. Tuh. Ini ya. Oke. Migrasi ini adalah pergerakan migas yang ada di bawah permukaan ya. Jadi pergerakan migas ini atau migrasi ini dia terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama itu adalah migrasi primer dan yang kedua adalah migrasi sekunder ya. Di mana migrasi primer ini meliputi proses ekspulsi ya dari si migas dari batuan induk yang berukuran halus atau permeabilitasnya rendah ke lapisan pembawah yang mempunyai permeabilitas yang lebih besar ya. Proses ekspulsi ini adalah proses pengeluaran minyak secara paksa ya. Hal ini dikarenakan si batuan induk atau source rock ini sudah terjenuhi sekali ya, sangat terjenuhi oleh migas yang mengalami pematangan tadi, sehingga si migas ini memaksa untuk keluar dengan cara membuat rekahan-rekahan di batuan source rock tadi ya, dimana nilai K-nya ini rendah ya, atau permeabilitasnya rendah. Lalu setelah terjadi migrasi primer dilanjutkan dengan migrasi sekunder, di mana migrasi sekundernya adalah pergerakan hidrokarbon di dalam lapisan pembawa ke perangkap reservoir ya. Itu. Inilah contoh dari gambaran migrasi mungkin ya. Yang lapisan ini ya mungkin kita analogikan sebagai si source rock-nya ya, atau batuan induknya. Lalu karena si batuan induk ini sudah sangat terjenuhi oleh minyak ya, karena proses pematangan tadi, material organik yang terendapkan di sini mengalami pematangan, lalu pematangan material organik ini berubah menjadi migas ya. Lalu karena dia sudah tidak mampu lagi menampung minyak yang ada di dalam batuan source rock ini, si minyak ini akhirnya memaksa untuk keluar atau mengalami ekspulsi ya, sehingga terbentuk rekahan dan si minyak ini keluar ya. Nah, proses pertama kali minyak keluar ini yang kita sebut dengan migrasi primer ya. Lalu kalau kita lihat di sini, untuk migrasi primer ini tidak selalu dia berpindah ke lapisan atas ya, bisa juga mungkin ke lapisan bawahnya apabila batuan yang bawah ini dia cenderung memiliki pori mungkin ya. Pori ini bisa porositas primer ataupun porositas sekunder ya. Ini adalah contohnya di lapangan Jatibarang ya, dimana formasi atau source rock-nya itu berada di formasi talang akar, namun formasi di bawahnya itu formasi Jatibarang ya, yang merupakan batuan vulkanik, dia terisi oleh minyak yang ada di berasal dari formasi talang akar yang berada di atasnya, sehingga si formasi talang akar itu vulkanik Jatibarang itu juga berperan sebagai reservoir, namun porositasnya berasal dari porositas sekunder karena batuan vulkanik yang ada di formasi Jatibarang tersebut. Oke. Lalu setelah mengalami migrasi primer ya, minyak ini mengalami migrasi sekunder ya, dimana sekunder ini dia akan mencari perangkap reservoir ya, dimana minyak akan terakumulasi atau terkumpul ya. Itu ya, lanjut ya. Nah, ini adalah sumber tenaga untuk proses migrasi ya. Oke, yang pertama itu adalah kompaksi ya, atau tekanan. Lalu yang kedua tekanan permukaan ya, atau hubungannya ke tekanan kapiler mungkin ya. Lalu gravitasi pelampungan, hubungannya ke densitas. Lalu tekanan hidrostatik ya, tekanan gas, sedimentasi, dan gradien hidrodinamik. Oke. Nah, ini adalah mekanisme migrasi ya. Jadi ada dua sebenarnya, dengan pertolongan dari air, yang kedua tanpa pertolongan dari air. Nah, ini untuk
penjelasan dari migrasi dengan pertolongan air ya. Yang pertama itu sebagai droplet ya, atau tetesan-tetesan kecil yang dibawa oleh arus air ya. Jadi tetesan minyak ini terbawa oleh air yang ada di bawah permukaan ya, atau air aquifer ataupun air formasi. Lalu sebagai misal ya, jadi adanya gugusan hidroksil ataupun karboksil ya, yaitu suatu molekul yang dapat melarutkan hidrokarbon ya, karena air dan minyak dalam satu fasa. Minyak sebagai tetes-tetes kecil dalam bentuk emulsi ataupun koloid yang mengalir keluar pada waktu kompaksi ataupun pada migrasi primer ya. Oke, lanjut. Ini untuk mekanisme migrasi tanpa pertolongan air ya. Yang pertama ini adalah gerakan kapilaritas ya. Jadi adanya perbedaan dari tegangan permukaan air dengan minyak ya, menyebabkan air masuk ke pori-pori yang lebih halus dan yang minyaknya ke pori-pori yang lebih kasar. Nah, proses ini kita sebut dengan proses inhibisi ya. Dan ini dapat terjadi pada migrasi primer di mana kompaksi telah berhenti. Lalu yang kedua, larut dalam gas dan ekspansi gas. Jadi minyak dapat larut dalam gas ya, dengan kondisi temperatur dan tekanan yang sangat tinggi. Gas bermigrasi lebih leluasa, berekspansi membawa hidrokarbon sebagai larutan ya. Gas campur minyak mempertinggi mobilitas minyak. Jadi artinya memang campuran dari gas dengan minyak ini akan menurunkan viskositas ya, sehingga mobilitas minyak semakin tinggi ya, dan juga memperkecil tegangan permukaan. Nah, mekanisme ini dapat terjadi pada migrasi primer ataupun migrasi sekunder. Lalu selanjutnya ya, teori pelangsungan atau buoyancy. Jadi karena ada perbedaan densitas minyak bumi dan air ya, maka netes minyak akan melambung mencari tempat yang tinggi ya. Seperti yang kita ketahui, densitas minyak ini lebih rendah dari si densitas air ya, sehingga dia akan cenderung melambung atau mencari tempat yang lebih tinggi ya. Hal ini terjadi jika satu fasa menerus yang cukup besar dapat terbentuk, sehingga tekanan ke atas yang terjadi dapat melampaui tekanan kapilernya ya. Lalu selanjutnya teori gerakan hidrolik. Gerakan ini terjadi karena adanya air yang terlepas keluar oleh kompaksi ya, atau karena gradien hidrodinamik. Dan yang kelima, teori pengaliran minyak bumi melalui matrik zat organik dan kerogen ya, bahwa minyak bermigrasi melalui jaringan halus dari kerogen ya. Jika kadar kerogen ini cukup tinggi menerus, dan kerogen dijenuhi oleh minyak bumi. Ini faktor yang mengalami migrasi ya. Yang pertama itu adalah faktor temperatur ya. Jadi panas mempunyai efek terhadap migrasi ya, terutama dari segi viskositas hidrokarbon, volume, tekanan, dan kelarutan ya, menurut Leversen tahun 58 ya. Nah, di sini peningkatan temperatur ini akan menurunkan viskositas ya, peningkatan volume dan tekanan serta kelarutan, sehingga semakin rendah viskositas, semakin tinggi temperatur akan menyebabkan proses migrasi ini semakin cepat ya. Lalu gradien geotermal memegang peranan penting ya, baik dalam pembentukan minyak bumi maupun dalam migrasi primer dan sekunder ya. Jadi dalam cekungan sedimen dengan gradien geotermal yang tinggi akan terjadi akumulasi migas yang besar dan akan terdapat lapisan raksasa, dengan catatan tidak melebihi temperatur maksimal yang ditentukan ya, atau melebihi gas window-nya. Lalu nomor 2, faktor porositas dan kedalaman ya. Porositas secara linear akan menurun berdasarkan kedalamannya ya. Itu saja, karena semakin dalam tekanan akan semakin besar, sehingga kompaksi bakton akan semakin tinggi ya. Waktu juga memegang peranan terhadap kompaksi, dan ini mempengaruhi nilai porositas. Dan porositas ini biasanya hubungannya berbanding lurus dengan permeabilitas ya. Artinya semakin besar porositas, maka umumnya permeabilitas juga akan semakin tinggi. Namun ada kondisi kebalikannya ya, yang tergantung dari kondisi geologi ya. Nah, semakin besar porositas permeabilitas otomatis akan mempermudah si minyak untuk bermigrasi.